Dan ini menarik, gue ngepost ini di Instagram. Lu tau gak yang bales postingan gue siapa? Nino Oran, dia bilang gini, "Du, lu tau gak? Itu guru gitar gue waktu SD." Ini baru terjadi 2 hari lalu, ada teman di Instagram tiba-tiba kirim link. "Pi, dengerin, gue remix lagu lo. Ini lagu dari albumku 2019, pas di remix, cis bagus banget ya. Kenapa gue gak bikin musik kayak gini ya?" Setelah itu aku ngobrol di WhatsApp, "Bro, lu bikin ini pakai apa?" "Saya produser," katanya. Produser. Kan ada satu band yang ternyata di US ya, yang itu ya kan top chart juga gitu. Itu promptingnya gokil sih. Gue udah dengerin, kayak gue ngerasa ada nafasnya, itu gue ngerasa anjir nih gokil sih, gokil. Tapi somehow tetap sih gue percaya dengan rasa itu sih mas, tetap. Karena yang punya intuisi, yang punya pengalaman ceritanya itu kan hanya benar-benar manusia. Enggak. Memang ada beberapa lagu AI yang mungkin bisa menarik perhatian, tapi kalau saya pribadi, saya tetap tertuju kepada manusia. Sebenarnya bagus aja, bagus banget. Itu tinggal nanti di-collect juga dengan lagu-lagu dari manusia. Oke, sebelum kita mulai sesi ini, gue bakal minta tolong teman untuk bisa nge-display ini biar kita ada di perspektif yang sama gitu ya, untuk melihat bagaimana sih dampak dari AI gitu ya, kecerdasan buatan di industri musik gitu. Yang jelas ini udah luar biasa banget nih, bisa kita baca bareng-bareng gitu ya. Sania Monet ini udah masuk ke radio chart ini ya. Ini yang musisi beneran aja tuh jutaan orang mau masuk ke sini nggak ngerti gimana caranya ya, sampai stres banget. Ini AI gitu yang bisa masuk dan dia dapat kontrak yang luar biasa juga angkanya gitu. Terus kemudian Sony Music, Universal, Warner ini udah top label ya, ini udah gak ada lawan lah di dunia nih kalau udah ngumpul gini. Terus mereka bekerja sama dengan Spotify dan membangun AI Music Products gitu untuk bareng-bareng. Artinya mereka udah nggak lagi resisten label, jadi kita harus sama-sama pahami di sini label musik nggak resisten, sama sekali nggak melawan kehadiran artificial intelligence untuk produksi musik. Terus kemudian ada, ini yang resisten nih, Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder, ini mulai ini juga ya, mulai melihat bahwa apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teknologi dan bagaimana manusia melindungi manusia gitu. Selanjutnya, nah ini juga belum lama ini kabarnya Universal Music yang tadinya nuntut akhirnya temenan. Karena mereka akhirnya kayak ngerasa kayak gak ada gunanya gue ngelawan teknologi gitu ya. Akhirnya mereka berpartner gitu dengan AI company untuk bikin sesuatu yang kira-kira bisa ngedevelop artis mereka semua gitu. Kemudian ada, ya ini juga musisi yang melawan gitu, ada beberapa termasuk legendary Damon Albarn juga gitu ya. Dan ini dari Mikey Shulman yang bikin Suno. Dia punya pernyataan yang sangat bold ya menurut saya ya, kayak kalau lo melawan AI atau melawan teknologi gitu dan lo musisi itu sama aja sebenarnya lo artis yang bisa tergantikan atau lo nggak punya cukup kepercayaan diri atas kemampuan lo sendiri gitu. Nah ini lumayan agak sedikit mocking ya gitu ya mereka yang tidak setuju. Kemudian next. Nah ini yang musisi Indonesia, kalau tadi kan luar, ini juga lucu nih di Indonesia nih. Indra Lesmana, ini salah satu, bisa dibilang mungkin begawan jazz masuknya sekarang udah mungkin ya. Dia melihat bahwa bermusik itu tuh outputnya bukan cuman yang lo denger di kuping gitu, bukan cuman produk yang audible bisa didengar, tapi itu ada proses yang panjang. Proses katarsis, proses gimana lo berdamai dengan diri sendiri dan segala macam, lo melihat keseharian gitu ya. Dan itu diamini juga oleh Iga Masardi. Dan lucunya nih Indra Aziz nih. Indra Aziz, saya durhaka banget suka sama cover AI. Nah di sini menarik karena para musisi merasa ketika dia mungkin suka dengan produk AI itu ada moral yang dilanggar gitu. Ini seperti kayak mereka merasa berselingkuh mungkin ya. Jadi ini tapi sayangnya saya coba ngecek ini udah gak bisa dibuka di take down. Nah ini yang paling kanan nih. Ternyata mereka udah ngomongin AI yang sophisticated tapi di kita kasusnya jadi penipuan nih. Ini konyol juga sih.
kayak gua kalau punya duit sebanyak itu gitu ya, gua nggak pernah kebayang sih kayak gue pesen dong 60 lagu gitu, kayak anjir buat apaan juga gitu ya. Nah ini dilakukan dan ini menarik, gue ngepost ini di Instagram. Lu tau nggak yang bales postingan gue siapa? Nino Ran, dia bilang gini, lu tau nggak? Itu guru gitar gue waktu SD. Jadi nih keren nih, Mas Luciano, keren ya nama aliasnya ya, walaupun dia dari Ciracas ya. Jadi namanya Luciano, ini keren banget dia ternyata berjasa juga untuk lagu-lagu Lale Ilmanino ya kan. Lale si Nino walaupun sekarang udah gede banget gitu ya, bikin lagu yang lo tahu udah ada di Korea apa segala macam, belajar kunci G-nya dari Mas ini gitu. Ini luar biasa ya. Oke, langsung aja nih gue lempar ke musisi dan stakeholdernya langsung gitu ya. Nih, gimana Mas Kamil melihat ini udah di sini nih titiknya nih Mas nih. Yoi, ya. Seru juga ya menurut gue ya. Maksudnya dari berapa tahun lalu tuh sebenarnya udah mulai, mungkin 5 tahun lalu lah atau segala macam, ada beberapa produk, nggak bisa dibilang AI saat itu ya, tapi kayak misalnya contohnya kayak di Overtunes gitu. Kan dulu kayak banyak yang meng-cancel lah, kok pakai sih, terus sampel gitu. Ya, terus sekarang udah gila-gilaan aja, bahkan seluruh lagunya AI gitu, nggak ngomongin tentang salah satu elemennya doang gitu. Jadi malah lebih berkembang si AI ini. Nah, aku ngelihatnya, kalau aku malah ngelihatnya seru dan kesehariannya ya, secara proses kita ngomongin produksi maupun di proses bisnisnya, jujur itu membantu, Mbak. Kalau dari gua, perspektif gua, membantu. Tapi memang ada pasti ada positif dan negatifnya. Oke, sebelumnya membantunya itu dalam hal proses produksi karya atau lu sebagai music business juga gitu? Dua-duanya, karena gue sempat melihat juga di area prosesnya. Yang gue tangkep paling banyak tuh yaitu dalam proses membuat, kalau sekarang kan kalau mau bikin produksi lagu, awal fasenya adalah bikin demo. Ya kan? Nah pas bikin demonya itu bahkan ada juga yang dari proses songwritingnya. Tapi bukan benar-benar kayak all generated by AI langsung diambil, tapi lebih kita ngomongin songwriting dulu deh. Kita mau bikin lagu yang segala macam, mungkin butuh referensinya, penyusunan katanya. Tapi kalau rasa dan let's say pengalaman atau rasanya itu pasti dari artisnya sendiri sih, harus ada itunya sih menurut gua. Nah, tapi kadang-kadang nyusun katanya nih yang enak, rimanya gimana ya atau apa, referensinya apa aja ya. Nah itu bisa dari songwriting. Nah pas bikin demo itu ada pattern drum misalnya. Terus aransemen, sound referensi, sound keysnya, sound keyboardnya seperti apa aja ya. Nah itu mungkin bisa membantu proses demonya. Untuk bikin bagannya baru nanti biasanya setelah pas sudah dapat demonya, habis itu produksi bikin sendiri. Dimainin sendiri maksudnya. Oke, bahkan itu sebenarnya dulu fungsi-fungsi yang sebenarnya role besarnya ada di produser ya Mas? Benar. Oke. Benar, dan itu biasanya butuh waktu lama untuk membuat satu demo itu kayak, misalnya dulu mungkin kayak bikin demo bisa seminggu karena cari inspirasi dulu terus ngulik-ngulik sound bla bla bla. Sekarang jauh lebih cepat sih, bisa seminggu itu bisa sehari doang. Dasarnya. Jadi ada efektivitas dan efisiensi waktu ya. Betul. Dari soal proses produksi. Oke, gua akan geser ke Upi, ke Tuan 13. Ini salah satu kenapa kami menghadirkan musisi hip hop, karena hip hop menurut saya salah satu sektor yang secara genre gitu ya, terdampaknya cukup besar gitu. Kalau dulu artis hip hop itu, kalau gue gitu ya, suka dari penulisan rima, penulisan lagunya yang membedakan karakter antara rapper A dan B dan C, gimana mereka bermain dengan kata-kata. Dan kalau lu punya rapper yang favorit lu, ada rapper yang bagus banget secara diksi segala macam, udah pasti orangnya pinter, pasti banyak baca gitu ya, atau dia punya banyak informasi sehingga punya perbedaran kata yang banyak. Nah sekarang itu semua bisa gue katakan gak diperlukan lagi ketika lu bisa ngeprom gitu. Nah gue akan lempar ini ke Upi gitu. Gimana Upi sebagai salah satu penulis lirik paling maut gitu di kancah hip hop gitu melihat fenomena ini. Atau lu juga mulai berteman atau udah PDKT dengan ChatGPT atau gimana, bisa lu share Kak?
Berarti ini dari segi writing berarti. Dari writing dulu kita. Kalau dari segi writing entah kenapa maksudnya banyak teman-teman yang memang sudah mulai menggunakan toolkit gitu. Tapi gue orang yang sangat konvensional, gue masih suka pakai pulpen sama kertas karena menurut gue suka proses coret-coret dan marah-marahnya. Tapi kalau misalnya ngomongin ChatGPT, gue beberapa kali sama teman-teman tuh kita suka workshop kan. Kita suka workshop kadang-kadang bukan untuk bikin sesuatu yang serius tapi sebagai bahan latihan atau mungkin ngerjain kerjaan brand yang memang durasi waktunya sangat mepet. Di sektor-sektor itu menurut gua pribadi AI sangat membantu untuk bikin kerangka. Tapi balik lagi kerangkanya butuh rasa. Akhirnya kita yang ngasih rasanya. Jadi untuk pembentukan tema, pembentukan narasi cerita itu biasanya sangat membantu untuk pakai ChatGPT. Hingga akhirnya nanti di proses finalize-nya baru si manusianya yang ngasih rasanya. Jadi kalau menurut gue pribadi sangat membantu, tapi apakah gue memakai itu untuk karya gue pribadi? Belum mungkin. Tapi untuk beberapa kerjaan brand atau untuk latihan sama teman-teman, kita suka misalnya hari ini kita mau coba bikin lagu dalam waktu 2 jam, temanya ini, kerangkanya ini. Dari situ kita mulai nulis, dirapihin sama ChatGPT. Itu kita pakai sampai sekarang. Tapi buat karya pribadi yang ada rasanya, gue belum pakai. Belum ya. Sama sekali. Sama sekali karena gue percaya bahwa sampai hari ini gue percaya bahwa karya adalah transaksi rasa sih. Jadi gue yakin apa yang gue kasih itu harusnya jadi interpretasi masing-masing yang dengar. Karena kalau langsung ke pakai AI sekarang itu sudah terlalu jelas, terlalu clarity-nya sudah terlalu valid gitu. Tidak bisa ada lagi ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Sudah terlalu jelas. Jadi mungkin di hari ini AI buat gua untuk penulisan masih terlalu gamblang. Belum ada ganggang yang ini artinya apa ya? Belum ada kayak gitunya. Mungkin ini kemudian hari akan seperti itu. Ini menarik ketika tadi Mas Upi cerita gitu ya, kalau lu membatasi itu dan ini buat kerjaan tapi buat karya gue benar-benar clear gitu dari soal AI. Nah, bisa dibalik juga ketika mungkin lu punya penulisan yang bagus tapi musiknya lu kasih daripada mungkin nggak digarap sama produser kelamaan gitu gue kirim aja gitu dengan lirik buatan lo gitu. Lu pernah melakukan itu? Ini baru terjadi 2 hari lalu, ada teman di Instagram tiba-tiba kirim link. Pi, dengerin, gue remix lagu lo. Ini lagu dari albumku 2019, pas di remix, cis bagus banget ya. Kenapa gue gak bikin musik kayak gini ya? Setelah itu aku ngobrol di WhatsApp, bro, lu bikin ini pakai apa? Saya produser katanya. Produser, bukan produser ya. Saya produser. Oke, ini nice nih. Tapi maksudnya ternyata untuk input prompt tuh juga butuh kedetailan luar biasa. Apa yang dia mau bikin mesti jelas. Betul. Jadi pas dia ngirim musik itu gue kayak, kenapa gue nggak ngelakuin ini ya? Maksudnya kenapa harusnya progresi chord gue, kenapa gue nggak pakai yang ini ya kemarin? Jadi kayak banyak insight gitu loh mas. Banyak insight. Jadi kayak bukan nggak mungkin di kemudian hari itu juga bisa jadi bantuan untuk bikin kerangka balik lagi sih. Iya. Bukan nggak mungkin, mungkin banget dan sudah banyak yang melakukan itu gitu hari ini. Ya. Ini menarik kalau teman-teman datang di sesi minggu lalu gitu ya, ketika salah satu narasumber mengatakan kalau lo menggunakan AI apa yang lo prompt itu sampah ya kan sampah gitu. Tadi teman lo melakukan prompt itu dengan sangat sangat tepat guna dan dia tahu caranya. Sebenarnya itu kan yang jadi value-nya itu. Nah, oke. Kalau Mas Nur Kamil sendiri apakah secara stance gitu kayak against banget atau tadi lo kayak mulai emang ya kita mau nggak mau harus berdamai dengan ini dan bagaimana lo memperlakukan itu ke artis-artis lo karena Mas Kamil nggak hanya cuman Pamungkas doang, ada 3 ya Mas ya? 3, betul. Pamungkas, Prince Hussein sama Asia Keva. Asia Keva. Nah, betul. apakah ketiga-tiganya lo punya treatment yang sama atau bagaimana? Kebetulan kayak kita selalu melepaskan ke para artisnya ya. Maksudnya untuk kreativitasnya itu benar-benar harus awalnya mulainya dari mereka. Kebetulan mereka bukan yang kayak AI user banget. Tapi gue sama Pam tuh udah langganan ChatGPT. Satu akun buat berdua nggak? Enggak. Enggak, ada langganan. Tapi kita udah maksudnya ChatGPT bisa buat apa aja ya, bahkan ngobrol dan segala macam. Gue bikin bisnis proposal, bantu penyusunan kata dan segala macam kerangkanya
juga bisa dari ChatGPT. Tapi kita benar banget kata Mas Upi, sekali lagi yang kita butuhin tuh apanya dulu. Karena tetap harus ada critical thinking dari kitanya sih, dari as a personal itu. Oke, aku mau bikin satu chord progresi dengan mood, apalah segala macam, promptingnya udah gila banget segala macam. Tapi tetap harus ada critical thinking dari kitanya sendiri untuk kayak bukan nahan. Otomatis kayaknya enggak deh. Ini gue kulik-kulik lagi deh. Atau nanti secara liriknya pasti ada yang gue kulik. Ini sebagai referensi aja. Jadi hanya memang mostly semuanya seperti itu. Asisten ya jadinya ya. Assist, betul. Membantu, assist. Sampai ke situ sih tahapnya. Tapi secara bisnis, lo yang selama ini udah berkecimpung puluhan tahun di musik, apakah ini mengancam Mas? Maksudnya pada akhirnya gini, lo punya 3 roster dengan karakter yang masing-masing gitu ya, dan lo melakukan sistem ANR dengan ANR tuh Arts and Repertoire gitu ya, kayak kurasinya gitu, sangat hati-hati, lo lihat gimana value dari artis gitu. Nah, sementara jangan-jangan lebih baik tadi gue bikin, gue kerja sama prompter yang producer gitu ya. Terus gue bikin lagu dari mereka gitu. Atau mungkin artis gue hanya etalasenya aja nanti. Paham. Gimana menurut akan mengancam, enggak, somehow bukannya kita terlalu pede ya. Tapi aku masih ngerasa tetap harus ada rasa di elemen manapun. Meskipun bisa juga benar-benar jago banget promptingnya, aku percaya. Yang kan ada satu band yang ternyata di US ya itu ya kan top chart juga gitu. Itu promptingnya gokil sih. Gue udah dengerin kayak gue ngerasa ada nafasnya. Itu gue ngerasa anjir nih gokil sih, gokil. Tapi somehow tetap sih gue percaya dengan rasa itu sih Mas. Tetap karena yang punya intuisi, yang punya pengalaman ceritanya itu kan benar-benar manusia ya. Yang gue lihat ini malah, gue perhatiin top chart sekarang yang Billboard ya. Itu yang gede-gede sekarang itu, mereka beradunya bukan tentang hanya, ya musiknya of course, tapi lebih ke how personal are you. Yang paling personal, menurut gue yang paling wow. Salah satu contohnya yang lagi naik, Justin Bieber ada dengan swagnya, terus Daniel Caesar gitu kan. Gue perhatiin sih lirik-liriknya, ini personal banget liriknya gitu. Oke, jadi dari artis dan ke pendengar itu gak berjarak gitu ya, kayak seolah-olah kayak lu kok tau banget sih yang gue rasain gitu kan. Iya, bahkan mungkin yang kayak fans-fansnya itu belum tentu tahu loh maksud liriknya itu, tapi gue tahu ini personal lo nih, gue tahu nih. Oh. Gitu Mas. Nah, tapi moodnya dapet, moodnya sedih, moodnya tentang LDR maybe gitu, tapi belum tentu loh itu LDR, kali aja beda agama. Misalnya, ya kan bener gak? Ya. Atau ya gitulah. Nah, ini menarik ya gitu Mas Upi ya. Kalau misalkan kita tadi kata kuncinya itu selalu merasa memang produk-produk manusia itu pastinya punya rasa memang gitu. Tapi kan rasa ada rasa enak, ada rasa nggak enak juga gitu. Dan gimana ketika AI-nya ini rasanya enak seperti yang disampaikan sama Indra Aziz tadi gitu misalkan. Nah, yang jadi layer lebih dalamnya lagi adalah sampai kapan Mas generasi manusia atau peradaban manusia peduli soal rasa? Karena ketika ada generasi-generasi yang lahir emang udah ada ChatGPT gitu, akhirnya mereka nggak tahu apa itu rasa atau bahkan mungkin nggak peduli dan nggak melihat itu esensial juga gitu. Sama mungkin ketika era-era peradaban lampau gitu ya, melihat bagaimana besi itu penting gitu, sekarang ternyata udah nggak penting lagi besi gitu misalkan. Nah mungkin Mas Upi bisa cerita soal rasa itu sendiri yang nggak tergantikan. Berat beliau ini pertanyaannya. Iya benar. Berat. Tapi nggak tahu ya. Tapi gue rasa gue masih hidup sampai hari ini karena rasa. Ya karena asa, karena cita-cita, karena mimpi. Ya itu yang mungkin sampai saat ini mesin belum bisa kasih. Nggak tahu. Gue banyak diselamatkan sama musik sampai hari ini. Ya manusia dinamika hidupnya naik turun. Tapi waktu gue turun, gue banyak ketemu musik yang akhirnya menguatkan gue dan gue hidup sampai hari ini. Sampai akhirnya gue bikin musik. Terus mungkin musik gue menyentuh satu orang entah di mana sampai akhirnya gue ketemu sama dia. Bang Upi makasih karena karya lo gue masih ada hari ini. Menurut gue nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau sampai musik sudah kehilangan esensi itu. Ya itu bukan musik lagi, itu bukan seni lagi man. Gokil. Itu barang dagangan aja kalau buat gue. Ya itu etalase. Itu bunyi doang. Itu bunyi doang sih gitu. Bukan musik. Bukan, karena bagaimanapun nggak tahu kenapa manusia sama
Dan kebudayaan itu jalannya barengan gitu, berkembangnya bareng. Jadi sampai kapanpun gue rasa kita akan tetap butuh ini sih. Oke. Itu yang bikin kita masih sadar bahwa esensi kita manusia gitu. Kalau buat saya pribadi. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman, gila ya. Gokil ya, berarti ketika itu memang udah gak rasa ya itu bukan musik gitu ya. Itu statement yang sangat kuat gitu dari seorang musisi yang memang bukan musik buat Mas Upi dan Mas Nur Kamil tuh bukan hanya kayak kita lagi bosan dengerin musik, tapi buat dia lebih dari kehidupan itu sendiri gitu. Karena tanpa musik ya kita tahu kita diselamatkan musik berkali-kali gitu ya buat orang yang memang sudah hidup dengan dan dari musik untuk musik juga gitu. Nah oke Mas Upi, tapi lu sendiri sebagai musisi, rapper dan tadi ya gitu ya penulis lirik gitu, lu hati kecil lu ada ngerasa terancam nggak dengan teknologi yang semakin gila ini gitu ya? Kalau aku kebetulan dari genrenya hip hop gitu. Hip hop tuh sebenarnya kultur atau genre yang sangat dekat dengan digital. Yang maksudnya kita tuh musik recycle gitu Mas. Kita merecycle musik-musik yang sudah ada hingga jadi sampel baru dan kita kemas dengan rasa yang baru. Jadi kalau ngomongin AI, semua DAW sebelum ini booming sudah menyediakan itu. Waktu kita kasih tempo 120 BPM, kita pilih pilihan drumnya, semuanya sudah automatically fit in. Itu sudah AI sebenarnya. Jadi kayak untuk hip hop ini sebenarnya kita tidak merasa terancam karena kita sudah hidup dengan itu bertahun-tahun. Jadi kalau apakah aku merasa terancam? Enggak. Tapi mindsetnya adalah saya tuannya, kamu asisten saya. Jadi apa yang saya perintahkan harus kamu kerjakan. Bukan gue pengen bikin ini tolong bikinin dong. Nah jadi secara state of mind yang mesti dibikin. Jadi gue gak pernah merasa terancam karena gue tahu itu toolkit. Yang jadi ini tuh enak, bukan dia. Tapi gue pribadi. Selalu itu, mau itu dari mindset produser ataupun songwriting. Gue percaya state of mind-nya mereka adalah toolkit. Mereka cuma ngebantu gue untuk sampai ke tujuan. Nggak ada pun gue bisa, tapi lo memudahkan. Jadi gue selalu pakai state of mind-nya kayak gitu. Jadi kalau masalah takut, gue nggak pernah takut. Karena ada nggak ada lo gue bisa jalan. Tapi karena ada lo ya gue kebantu. Udah sesimpel itu. Oke. Nah lebih lanjutnya gini, karena memang AI ini juga belum ada regulasi yang jelas gitu ya dari berbagai pihak dan mungkin secara internasional ada beberapa lembaga-lembaga yang mengurus soal royalti sudah memberi lampu hijau gitu, bisa memberikan akses pendaftaran lagu-lagu yang koasis dengan AI dan segala macam ya. Nah, Mas Kamil dan Upi sendiri gimana melihat ketika misalkan lu mendengar Pamungkas yang palsu bermunculan dan itu bukan Pamungkas. Karena lu pasti punya kewajiban untuk melindungi Pamungkas yang asli dong. Ya, betul. Gitu ya. Ya, dan ya. itu adalah sebuah aset IP yang sebenarnya ya jadi value artisnya. Tapi anjir ini ada lagu Pamungkas suaranya sama, gaya liriknya sama, musiknya sama bisa dibilang gitu ya. Tapi itu bukan Pamungkas. Ya, Apa ya. langkah yang akan lo lakukan? Ini kita ngomong benar-benar kayak semuanya sama tapi ini kayak lagu baru gitu ya? Atau gimana? Ini Sorry. AI. tapi terus bikin lagu baru? Atau Iya betul, lagu baru. Tapi tone, mood dan ya secara Deepfake ini gitu ya, ya. kayak deepfake gitu ya, Iya, tapi suara gitu. Betul. Oh, Kan oke. lu Oke. bayangin gue bayar Curious aja suaranya Jokowi gitu kan. Iya. Cuman Pamungkas atau si Upi ya pasti bisa lah gitu ya. Nanti mungkin dalam waktu persis gitu. Gimana? Itu meresahkan sih, sejujurnya itu meresahkan sih. Meresahkan, ya? Itu meresahkan, maksudnya kayak oke, lo mengambil satu karakter, maksudnya siapapun itu yang akan melakukan itu prompt usernya berarti mengambil satu karakter yang mudahnya Betul. gitu kan. Terus ya udah bikin aja seperti itu. Tapi somehow jujur saat ini kalau lo nanya, gue nggak takut loh. Kayak tadi kan sempet tuh ada yang naik banget terus lo bilang kayak oke ini masuk ke chart segala macam gitu. Oke kebetulan emang ini jago nih promptingnya kan. Tapi gue nggak yakin itu bakal stay loh. Gue nggak bakal kayak it's a long bakal jadi kayak forever song gitu yang akan disuka gitu. Karena emang di situ nggak ada rasanya gitu. Tapi secara perlindungan karya gimana Mas? Nah, Ketika itu misalkan dia itu tuh. jadi viral katakanlah ya, Iya, gitu, iya, ini iya. Pamungkas KW ini. Itu yang masih belum tahu caranya kan. Kalau misalnya benar-benar sama, misalnya ada ngambil sequencernya dari pump, itu kan bisa ke-detect kan. Dari kayak watermarknya gitu kan. Kalau dari Nah kayak ini vokal, kan, ya iya kan, itu belum ada lagi itu kan. Waduh, ini itu, PR itu menarik sih kalau misalnya Ya ada kan? bisa Itu- nextnya tuh, oh ini benar-benar karakternya Pam yang diambil gitu.
Nah itu maksud gue, itu sih personifikasinya menarik udah dicuri gitu. Iya itu menarik sih kalau misalnya Dan itu. sayangnya itu kan urusannya jadinya maksudnya udah bukan internasional secara law-nya bisa ke urusan jadi negara kan maksudnya. Bener. Artinya dari pemerintah yang harusnya sebenarnya aware soal itu gitu. Iya. Soal plagiarisme lah bisa dibilang Plagiarisme, gitu ya. iya, Tapi bisa dibilang. plagiarisme yang hal yang kita nggak bisa breakdown juga Iya, gitu kadang dia kan mengcopy kita nggak tahu. identitas kasarnya kan. Iya, Jadinya gitu betul, kan. identitas Iya. palsu gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Upi gimana nih? Itu suatu hari gitu ya lagi browsing di YouTube gitu atau di Spotify gitu kayak anjir. Suara gue tapi kayak gue pernah bikin lagu ini gitu gimana lo? Ini kan sebenarnya kejadian belum lama di The Weeknd sama Drake, Heart in Your Sleeve. Cuma karena memang belum ada hukum yang mengatur, jadi secara harusnya waktu itu nongol ke permukaan gitu ya. Yang punya suara harusnya secara automatically kalau kita klaim harusnya royalti datang ke kita. Kalau gue pribadi lu tanya, kalau lagunya bagus gue diamin sampai gede baru gue klaim. Baru gue monetize, why not? Suara gue. Ya kan? Tapi sayangnya kan di Indonesia gitu ya kalau urusan DSP baru YouTube yang punya fingerprint. Jadi dia ngejagain konten ID-nya kalau di Spotify dan segala macam mereka belum punya sistem itu di mana suara kita bisa akan didetek. Jadi siapapun yang nongol dengan suara kita kedetek fingerprintnya. Nah Spotify belum punya itu. Jadi seharusnya kalau apa yang harus kita lakukan bukan saya, negara harus yang ngelakuin sesuatu. Saya tunggu regulasi mereka gitu. Tapi kalau mau diajak diskusi saya siap gitu harusnya. Nah tapi dari Mas Upi sendiri ketika sampai di titik itu ya tadi kan lo mungkin kayak ya balik lagi gitu gue yang penting soal rasa apa segala macamnya tapi kalau lo ada nggak upaya kayak tadi untuk melindungi itu gitu maksudnya kalau lo juga akan mulai berpikir gitu ya gimana ya gue melihat diri gue ini sebagai aset apakah mungkin juga lo jadi otokritik gitu misalkan kayak oh berarti gue harus punya karakter yang emang gak bisa ditiru misalkan dari segi penulisan atau segi ya gue nggak tahu gitu ada kayak gitunya nggak lo mungkin? Ketakutan sih pasti ada ya, cuma ya balik lagi ternyata yang bikin musisi atau seniman terus berjalan kan ketakutan dan kecemasan itu kan. Oke. Jadi keresahan ya, justru bensinnya malah ya. Justru itu kan, maksudnya itu yang akhirnya bikin kita terus develop jadi diri kita yang lebih baik. Jadi kalau ketakutan pasti ada, cara gua ngatasinnya ya ternyata terus jadi diri gue sendiri aja gitu. Maksudnya ya kalau ngomongin PAM maksudnya kenapa orang suka sama PAM karena ada otentik rasa di situ. Maksudnya AI pun gak akan mikirin I love you to the bone tuh gak bakal kepikiran gitu di prompter gitu. Cuma manusia yang bisa pikir seaneh itu gitu. Kayak jadi kadang-kadang ada authenticity itu yang gak bisa direplikasi sih. Aku setuju itu. Jadi ketakutan pasti ada, cara ngatasinnya ya gimana caranya lo makin jadi otentik aja gitu. Lo cukup percaya diri gak dengan twist-twist dalam lirik lo gitu, rima-rima lo yang ketika itu ini kayak nggak bakal bisa niru nih misalkan gitu. Ada sempet nggak kayak lo yakin aja gitu kayak dengan otentik. Kalau kita ngomong otentik gitu ya dengan gue tahu gue mungkin banyak waktu luang kali Mas ya. Gue sering banget pakai ChatGPT. Gue akan bikin tema yang sama. Misal temanya hijau. Gue suruh ChatGPT nulis itu. Gue klik, gue tulis, gue compare, bagusan punya gue tetap ya berarti mindset. Mindset gitu. Untuk hari ini masih bagusan punya saya, karena database mereka belum banyak, mungkin suatu hari nanti bagusan mereka. Nah ini yang serem Mas, kalau misalkan kayak tadi ngelihat kita Big Four ini ya mungkin label ya, atau Big Four atau Big Five ya Mas ya? Big Four ya. Artinya mereka udah berpartner dengan ada Udio dan Suno gitu ya. Mereka berarti akan feeding. Karena siapa lagi di dunia ini yang punya katalog sebanyak mereka. Dan mereka punya legalitas atau mungkin rights juga mungkin ya Mas ya. Gue gak tahu sih gimana di label sistem kerjanya. Nah itu yang kadang gue berpikir, berarti ini mereka makin berkongsi lebih seram lagi gitu. Karena dilatih. Ini gue punya katalognya Michael Jackson yang begini. Dan itu si Sunonya atau si platformnya lebih jadi kayak merasa tervalidasi gitu. Berarti apa yang gue lakukan gue bisa lebih canggih lagi karena gue udah didukung nih sama label gitu. Gimana Mas Kamil? Iya gue melihat kalau itu ya mungkin dia secara bisnis. Gue yakin itu akan sangat terbantu untuk mereka ya. Kita ngomongin bisnisnya mereka ya let's say. Dengan mereka berkolaborasi. Dalam bayangan gue, ini bisa akan menciptakan banyak katalog ke depannya secepat mungkin, right? Ya duitnya sebanyak mungkin.
Ya, tapi kalau benar-benar all generated, gue masih belum yakin. Benar-benar generated ya. Habis prompting, tes, jadi langsung langsung dirilis gitu. Karena yang terjadi waktu Beatles kan sebenarnya yang itu AI assisted, not AI generated, right? Benar-benar yang menciptakan suaranya John Lennon lagi gitu. Jadi dia masih sentuhan manusianya, mungkin half-half lah atau 60-40 gitu. Itu gue masih ngerasa ada sentuhan human touch-nya itu masih penting sih. Nah gue gak tahu nih kolaborasinya gimana caranya mereka, itu mengerikan sih, sejujurnya mengerikan. Iya kan? Nah lu bayangin deh, itu kolaborasinya udah sampai di level distribusi. Karena sama Spotify juga ya kan. Artinya itu semua rantainya udah punya halaman yang sama di perjanjian mereka gitu kan. Nah itu lu sendiri ngeliatnya gimana? Apakah lu kayak kadang ngerasa, wah jangan-jangan industri musik yang bunuh justru label sendiri atau orang-orang musik itu sendiri gitu. Gimana Mas? Tapi gue tadi nih, gue kemikirnya tuh yang gue bilang tadi yang how personal are you itu ya. Malah jadinya as a musician, maksudnya semua yang di industri musik itu malah harusnya terpacu. Kalau gue sih terpacu ya untuk benar-benar lebih kreatif lagi tapi ngarahnya ke sana, lebih personal gitu loh. Lebih, maksudnya jadi ada, gue yakin setiap ada kemajuan teknologi pasti ada rasa terpacunya gitu loh. Terpacu untuk ngapain segala. Itu hukum alam ya gitu ya. Saat ini adalah yang dibutuhkan how personal are you sebenarnya. Oke, jadi bisa dibilang tuh naluri dasar manusia gitu ya dalam bertahan hidup juga jadinya kan. Benar, iya. Oke, nah lu gimana Pi, lihat itu kan tadi kita lihat udah bener-bener semuanya loh udah berkongsi untuk yaudah ini diterima dan jadi jalan bareng justru gitu. Nah, dan Sunho baru aja kerja sama salah satu produser hip hop yang gue suka banget, Timbaland namanya. Ya Timbaland akhirnya nge-create artis AI pertama untuk rap. Itu banyak banget kontranya. Cuma kalau gue ngeliat harusnya nanti mungkin skala DSP gitu, streaming platform, mungkin di penginputan metadatanya sudah harus jelas lagu mana yang AI generated, mana yang AI assisted. Kayak di sosial media ada beberapa mungkin sampai nanti ya. ke tahap editorial playlist pun sudah harus ada ini AI. Jadi selama berjalannya di koridor masing-masing gue rasa tidak akan ada ancaman sih. Oke, itu fair ya. Fair, karena mereka tidak mungkin besok main di Synchronize atau Pesta Pora kan gitu. Gak ada orangnya di panggung gitu. Jadi gue rasa masih aman. Live prompting bisa juga loh. Oke, semuanya live prompting. Oke, gue bisa 2 jam kalau kayak gini. Jadi lebih baik gue ngelibatin kalian karena ini live podcast ya. Oke, teman-teman silakan kalau mau ada yang nanya nih. Waduh nih Mas yang dari jauh nih. Oke, silakan Mas yang di belakang. Mas tolong perkenalkan namanya siapa. Siap. Dan dari mana. Mungkin bisa ceritakan juga backgroundnya sendiri, musisi juga atau awam. Selamat sore semuanya, nama saya Muhammad. Saya sekarang di media juga, saya musisi juga. Kemarin saya dan rekan saya di media juga sempat diskusi gitu tentang setelah era, pastinya industri tadi udah terbukti mereka akan berjalan sama AI gitu. Apakah jadi kita kemarin diskusi ada 3 kemungkinan berarti kalau misalnya ikut jalur AI berarti kan dunia ini pasti ada sistem kalibrasi equilibriumnya. Pasti akan muncul satu gerakan di mana kita bilangnya post irony gitu loh. Jadi estetika ketidaksempurnaan, lo-fi dan sebagainya itu bakal jadi gerakan counter dari AI itu. Menurut panelis semua gimana nih? Apakah itu bakal jadi gerakan counternya AI di step berikutnya gitu. Makasih. Oke, ini post irony ya. Dia sekarang kita masih ironi gitu ngeliatnya. Ini udah postnya ya. Jangan-jangan yang nggak sempurna gitu ya, kayak imperfect gitu, itu justru yang jadi core baru di masa depan gitu untuk melawan kesempurnaan gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas ya. Nih karena beliau antropologi gitu ya, bidang studinya jadi dalam juga nih pertanyaannya. Boleh juga loh Mas. Oke, langsung aja dijawab, mungkin Upi dulu. Kalau aku sendiri, maksudnya aku sebagai pendengar juga pelaku musik, aku rasa kemajuan teknologi gak pernah bisa dibendung sih. Dulu zamannya Napster nongol dengan MP3-nya, kita pun melakukan penolakan yang sama. Sampai akhirnya sekarang sudah
device untuk muter musik cuma sekecil ini. Aku rasa kemajuan teknologi harusnya gimana cara kita naikin ombaknya sih Mas. Ya mungkin itu bisa dianggap sebagai penolakan, kayak tadi juga ada beberapa teman-teman musisi yang rilis album Silent sebagai bentuk penolakan. Tapi apakah akan works? Aku rasa untuk melawan raksasa korporasi sebesar itu sangat-sangat susah teman-teman. Jadi tinggal bagaimananya cara kita tetap sadar dan naikin ombak dengan cara kita masing-masing sih. Jadi kalau aku pribadi, aku tidak akan melawan itu sih. Aku mungkin menolak tapi balik lagi, saya hanya remah kecil di antara besarnya korporasi ini. Jadi bagaimana caranya saya tetap jadi saya dan bisa naikin ombaknya mereka dengan gaya yang saya punya, itu sih. Oke. Nah Mas Kamil gimana Mas ngeliatnya? Ngomong nolak, benar-benar kayaknya kalau untuk nolak gelombang ini juga enggak sih. Kita coba, ya udah anggap aja ini tantangan baru pastinya. Terus dan untuk berkolaborasinya pun kita juga tetap yang tadi aku bilang harus ada critical thinkingnya itu. Aku dari semua kayaknya udah make nih ChatGPT, aku yakin. Even anak gue aja yang buat tugas gitu udah pakai ChatGPT yang gue cuman bilang ke dia, oke, lu mau jadi siapapun nanti gedenya terserah, tapi yang penting lu harus jago nulis, lu belajar nulis, itu utama, baca dan nulis, biar bisa kayak Mas Sindu nih, jago nulis. Nanti bisa kita arahin, mungkin anaknya bisa magang di Medcom dulu ya Mas ya. Ntar diajarin nulis Mas, Iya, tapi bener. KPI-nya banyak Mas. Tapi itu 20 sih, maksudnya artikel. tetap ada batas-batasannya gitu loh Mas. Jadi nggak yang embrace tapi ya tetap ada batasannya. Tapi ini menarik sih sebenarnya isunya kan ketika kayak gini nih, sekarang ketika semua digital, albumnya dikerjakan analog tuh jadi gimmick. Kayak, ya gak? Kita ngelihat gimana si Kevin Parker gitu, kayak di studio yang semua modular gitu ya, kayak mereka ini bener-bener kayak gimana musik dibuat gitu, bukan hanya lewat DAW atau mesin gitu. Dan itu ternyata lumayan kemakan juga gitu Mas, secara marketing gitu ya, kayak oh ini bener-bener yang bikin musiknya ini emang orang musik banget gitu. Lu nggak mungkin kalau bisa bikin musik segila ini dengan analog gitu, full analog dan hasilnya seluar biasa itu gitu. Atau kayak Herbie Hancock mungkin zaman 70-an gitu yang bisa main synthesizer seluar biasa itu gitu. Dan belakangan itu hal-hal jadi gimmick gitu. Nah mungkin kalau lu secara bisnis juga jadi melihat itu nggak kayak mungkin ke depannya kayak baru gitu ya. Iya, kayak seolah-olah ini value tambahan padahal sebenarnya itu dibuat Sebenarnya itu manusia. kayak iya benar. Tapi ngomongin tadi imperfect itu sebenarnya emang udah dari dulu bahkan sekarang pun udah terjadi sih Mas menurut gue ya. Konten-konten yang sangat menarik di platform yang kita tahu itulah. Itu yang imperfect malah yang lebih viral loh. Yang kayak dibuat adanya. Yang emang ini flow apa ya? Organik gitu Organik, ya. kayak gue sama nih sama kayak gue gitu. Gue yakin semua nggak cuma di musik doang ya. Maksudnya di seni art apapun itu. Lukisan segala macam, emang kadang-kadang yang goresan-goresan yang imperfect itulah malah yang kayak, ya itu dia Tapi rasanya tuh. nanti juga bisa yang ngeprom ini ya, kayak dibuat jangan Dibikin sempurna sama banget. bagian ini jangan Kegocek seperti juga ya. dong. Ada nafasnya terengah. Iya, makanya kan. Gimana Pi? Enggak tahu, tapi balik lagi bener kayak Mas Kang bilang, kita enggak bisa ngelawan tapi tidak mengembrace ya, balik lagi. Ya kita harus hidup berdampingan sama itu aja sih. Tapi lu tipikal musisi yang mengejar kesempurnaan itu gak dalam proses produksi? Enggak, karena kesempurnaan bukan punya kita lagi. Wes, Iya lagi. dalam ya. Iya. Mau maghrib lagi kan, aduh. Jadi gua balik lagi, gue bahkan gue bukan tipe orang yang nulis lirik yang sangat kompleks dengan diksi yang ini artinya apa sih? Lirik gue tuh sangat lugas, mudah dimengerti, tapi kalau orang baca emang Upi POV-nya selalu kayak gini nih. Jadi gue terus-menerus menjadikan itu warna gue pribadi gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi dibilang ada teman-teman yang bisa bikin musik modular itu jadi gimmick, itu juga di era sekarang butuh pembeda memang. Iya. Tapi yang musik kita ingat modular harganya nggak murah ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menduplikasi hal itu. Di era sekarang kan yang justru orang suka sesuatu yang personal, tapi direplikasinya mudah. Nah, jadi gue coba melakukan itu. Gue sangat suka menulis satu hal yang berat, gue sampaikan dengan mudah. Jadi teman-teman menerimanya juga dengan mudah dan melakukannya mudah.
Jadi gue tidak pernah mencoba untuk menjadi perfeksi, gue mencoba untuk menjadi selugas mungkin dan sejujur mungkin aja itu sih. Oke, dan dengan cara yang mudah dipahami tadi. Yap. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ada yang Mbak yang di belakang dulu, tadi duluan deh. Silakan Mbak, nama mungkin dari mana dan tadi bisa cerita juga musisi atau mungkin hanya music enthusiast. Halo, nama saya Adis. Saya dan suami punya media independen, base-nya Instagram, namanya Riot Trends. Nah ini saya mau bertanya sekaligus curhat nih. Jadi terutama buat Sindu, sesama teman media. Kita media independen bahas tentang musik dan itu tiap hari dapat layak kiriman press release banyak banget. Pasti Sindu juga udah ngerasain itu. Banyak banget dan akhirnya itu bagusnya kita jadi ngulik tentang musik dari berbagai teman-teman daerah dan bagus-bagus gitu. Tapi dari situ juga kita jadi tahu, oh ini ketahuan nih pakai AI gitu. Nah, yang pengen gue tanyain adalah kita sebagai media itu tuh menempatkan karya-karya dari AI ini di mana ya gitu. Apakah kita memberi ruang atau tidak gitu. Sejauh ini sih dari Riot Trends kita berpikirnya nggak usah dikasih ruang dulu deh, soalnya kasihan sama teman-teman musisi daerah yang benar-benar ngulik gitu, yang benar-benar nulis liriknya, benar-benar mikirin semua permusikannya kayak gitu. Tapi ya seperti yang tadi dibilang juga, ini perkembangan zaman ini nggak bisa dibendung. Apakah gue terlalu idealis kalau gue menerapkan itu gitu ya? Itu pertanyaan buat Sindu. Nah terus pertanyaan buat Tuan 13 dan Mas Kamil, kalau misalnya ternyata akhirnya kita harus memberi ruang buat mereka nih yang hasil karya dari AI, jujur-jujuran kalian ikhlas apa enggak gitu. Ya kan banget. kayak tadi kan yang dibilang tadi siapa yang mau bikin ada artis AI itu ya, jujur-jujuran deh lu ikhlas apa enggak gitu. Gitu sih. Udah itu aja. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Sorry. Saya Adis. Adis, Mbak Adis, luar biasa banget pertanyaannya dan ini reflektif banget ya gitu. Karena ternyata kalau ini balik lagi kayak minggu lalu ada satu quotes yang gue setuju banget gitu. Teknologi gitu ya setinggi apapun itu tetap kita enablernya gitu. Ketika sebuah teknologi ditemukan terus kemudian secanggih apapun, semendukung apapun buat kehidupan kita, ketika people dan culture-nya nggak memberi ruang, akhirnya nggak berjalan teknologi itu, nggak works juga. Nah balik lagi sebagai media tentu kita punya privilege jadi gatekeeper juga gitu ya Mbak ya. Nah masalahnya adalah ketika Mbak melakukan itu di media yang bisa dibilang independen, tentu Mbak punya keleluasan yang lebih gitu. Tapi ketika mungkin itu masuk ke media yang lebih besar lagi dan ketika ini adalah jadi hal yang mendapat sorotan lebih banyak orang atau mungkin ada legal konteksnya sudah lebih jelas gitu, tentu itu akan semakin bias dan semakin baur gitu ya. Artinya independensinya sudah bukan ke situ lagi gitu. Karena ya boleh ternyata gitu. Misalkan Emmy Awards di Indonesia boleh kok AI lagunya masuk ke nominasi gitu kategori tertentu atau Grammy, walaupun kemarin Grammy udah melakukan dengan lagunya AI assisted yang The Beatles gitu ya gitu. Akhirnya media mau nggak mau ikut gitu kan. Tapi ketika Mbak kan punya pilihan gitu kayak ini media saya dan saya misalkan memang dedikasikan ini untuk human artist only gitu 100% gitu. Nah itu sangat-sangat bagus gitu. Tapi yang ingin saya soroti juga, saya tanya kembali gitu ke Mbak, bagaimana jika sebenarnya lagu AI itu adalah lagu yang baik buat society misalkan. Dia bicara soal dampak perang misalkan atau apapun itu yang akhirnya punya dampak yang lebih besar daripada idealisme Mbak gitu misalkan. Nah itu jadi refleksi lagi gitu ya buat kita sebagai manusia gitu ya. Nah yang kedua tadi untuk Mas Upi, ikhlas nggak Mas kalau ternyata di-enabler sama society, publik, dan semua industri yang mendukung akhirnya kayak gue gak mau sendirian di kamar doang gitu kan. Ketika lo buka kamar semua udah hal-hal yang tadinya lo lawan gitu. Kalau manusiawi ya nggak ikhlas lah.
Tapi balik lagi apakah saya punya pilihan untuk melaksanakan komplain itu? Enggak, pilihannya cuma tetap hidup dan ya adaptasi. Kalau ditanya ikhlas apa enggak, ya enggak. Jelas enggak. Jelas karena kita tahu betul prosesnya bikin musik itu susah apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ikhlas, gua sebagai manusia enggak. Karena Pam saya dan teman-teman musisi lain tuh bergadang, tidur kurang, bangun tidur, pegang instrumen lagi. Kita tahu bagaimana susahnya bikin suatu Prosesnya karya. Mas ya. Iya, kita tahu susahnya bikin proses. Tapi apakah kita punya privilege untuk bilang tidak? Enggak kan? Ya udah pilihannya, gua nggak ikhlas, tapi gua nggak mau ngalah. Nih gue curiga Mbak Adi sebenarnya liputan terus habis ini ada judul Tuan 13 nggak ikhlas sama AI nih kayaknya ya. Enggak ya Mbak ya? Aman ya? Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya? Hendrik masih mau nanya? Oke, silakan. Sorry, Hendrik dulu nanti baru Mas ya. Tadi soalnya habis Mbak Adi dia tunjuk tangan. Iya, terima kasih, ini sesinya eye opening banget ya. Terus juga aku rasa ini juga discussion yang sangat rare ya, dengar langsung dari musician, terus kemudian juga music manager. Yang belum disoroti, kalau aku yang akhirnya jadi pertanyaan adalah bagaimana teman-teman kan player ya gitu. Industri AI ada playernya sendiri, teman-teman musik ada playernya sendiri gitu. Nah, proyeksi teman-teman nih gitu. 1, 2, 3 tahun ke depan di Indonesia konteksnya, future-nya akan kayak gimana sih industrinya teman-teman ini dengan tadi ya teknologi yang udah ya bergumul ya, pergumulan dari sekarang ya Mas Hindu ya tadi kalau kita bicara ya secara reflektif individu atau maupun secara industri gitu. Nah, kalau dari teman-teman masing-masing Mas Upi dan Mas Kamil yang mungkin lebih makro ya. Proyeksinya gimana nih? Indonesia, industri musiknya nih 2-3 tahun ke depan seperti apa dengan kehadiran teknologi ini nih posisinya gitu? Oke, terima kasih. Mungkin yang jawab relevan pertama Mas Kamil ya, ini forecastingnya nih Mas ya. Yang Lu lebih- sebagai pemain yang emang di kolam itu gitu. Iya. Proyeksi ke depannya untuk Indonesia terutama, aku bahkan ketemu beberapa orang yang menggunakan AI itu terus benar-benar AI generated terus rilis gitu. Cuman ya udah pengen kenalan aja, pengen tahu kayak orang segala macam. Terus ada juga macam-macam, ada juga yang dia AI generated terus habis itu di take ulang. Ada juga yang AI generated dan di tweak dikit lah. Oh ini reverbnya kecilin atau segala macam gitu lah. Dan itu udah terjadi sekarang. Dan menurut gue emang akan makin banyak ke depannya. Dan beneran itu terjadi, banyak yang udah mengupload AI di DSP yang awalnya mungkin bukan musisi gitu dan kita nggak tahu asal usulnya gitu, atau bahkan juga memang dia awalnya bukan produser, hanya let's say gitaris atau segala macam terus bikin itu segala macam, dan intinya semakin banyak. Yang aku lihat proyeksinya malah mungkin akan semakin banyak variasi dan referensi. Kalau gue selalu pengen optimis ya, by the way. Selalu pengen positive thinking ya. Itu akan memberikan banyak referensi ke teman-teman musisi juga. Oh ternyata bisa gini ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak ya referensi itu aja sih. Dan mungkin bisa semakin keren gitu nantinya. Tapi tetap apakah nanti yang menang itu gue nggak tahu sih, akan tetap semuanya 90% AI menyerajai gitu. Nah tapi lu sempat kepikiran ya kayak apa suatu hari gue bikin label AI artis ya? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak, of course enggak. Enggak sih, sorry. Enggak. Oke, gimana Mas Upi, lu ngeliatnya nih sekarang. Dibantu AI ya, tapi label AI enggak sih. Enggak sih. Aku belum lama ada kerjasama sama satu brand, terus akhirnya brandnya showcasing di satu expo gitu. Begitu aku masuk ke gedungnya itu ada banyak tenan kan tiap tenan punya lagu. Begitu aku masuk Suno. Ini Suno, itu Suno. Nah ini lagu gue nih gitu, jadi kayak dari puluhan gitu ya, cuma mungkin bisa terhitung jari beberapa tenan yang pakai beneran musisi untuk bikin lagu theme songnya mereka. Sisanya beneran Suno. Tapi apakah aku merasa terancam? Tidak. Memang ini akan datang kalau aku lihat. Jadi balik lagi,
nanti ke depannya sebenarnya bukan tanggung jawab kita Mas, ini tanggung jawab pembuat kebijakan dan mungkin streaming platform harusnya nanti secara metadata mesti mulai dipisahkan, mesti mulai ada AI detektor misalnya begitu orang submit lagunya, mesti tahu ini lagunya AI generated kah, AI assisted kah. Mudah-mudahan kebijakan itu akan segera ada, jadi si pelaku seni, pelaku industri musik dan juga pelaku AI sama-sama dapat ruang gitu. Jadi kalau kita diadu di satu kolam yang sama, aku rasa berkembangnya malah lama dan saling bunuh-bunuhan. Kenapa nggak jalan sama-sama dan bisa upgrade masing-masing sih? Dan ini tugasnya harusnya pembuat kebijakan sih, kalau buat aku seperti itu. Kalau suatu hari nanti lu ada di posisi Timbaland misalkan, gimana tuh? Kalau Timbaland kan yang penting waktunya cocok. Itu. Iya sih. Iya kan. Dia bukan bicara art lagi, yang penting waktunya cocok kalau Timbaland. Aku ngelihatnya kalau secara aku ngefans sama dia aku sakit hati. Tapi as a business ya udah. Memang itu harus dilakukan dia, itu kerjaan. Aku melihat itu gitu aja sih. Karena belakangan memang platform AI music itu menyasarnya kerjasama dengan artis langsung. Betul. Gitu ya. Dan itu banyak banget kan yang kolaborasi dengan mereka. Betul. Lihat harus ada sosoknya gitu. Betul, harus ada sosoknya dan itu valid sosoknya gitu. Sosok-sosok yang ditembak dan itu ya tadi semakin kita mengelola juga jadi kita siapa gitu kan gitu ya. Pada akhirnya. Oke, terima kasih. Tadi yang tengah tadi. Oke, silakan Mas, nama dari mana? Kenalin, nama gue Noval. Gue bukan tipikal orang yang terlalu ngegiat di musik, cuma karena gue suka dengan AI. Di kerjaan gue bahkan gue pernah ngatur prompt itu hampir 1 minggu lebih, cuma chatan gue sama ChatGPT gitu. Waduh. Jadi, bikin prompt 1 minggu lebih? Iya, buat pastiin itu prompt tuh bener-bener gue banget gitu kan. Nah, yang pengen gue tanya gini. Kan tadi AI itu emang dari segi dari kita ambil yang sekarang kan rame dari video. Dari video suara gitu kan pasti masih kurang kan feel-nya kan. Dan di satu sisi suara tuh paling gampang masuk buat feel ke orang daripada visual. Pertama kan pasti dari suara dulu baru visual. Nah dari segi visual AI itu gampang banget buat kita niru hal-hal di luar sana walaupun feel-nya belum dapat. Tapi perkembangan AI di bidang visual kan cepet banget nih. Selang 2 bulan ada tools baru gitu. Pertanyaannya tuh kan sekarang sistem di Jepang mungkin udah dari lama teknologi kan bisa nih ngedetect muka orang itu lagi seneng atau orang lagi stres, bahkan di psikologi mungkin udah ada ya alat kayak gitu kan. Nah mungkin kedepannya nih kan perkembangan AI di musik kan belum terlalu gede banget buat orang awam yang di AI kan. Nah kan masih ramenya visual, ramenya di TikTok kan visual. Kalau perkembangan AI di musik nih bisa dapet nih feel-nya gimana sesuai yang kita mau, bahkan AI itu kita kasih ide, gue pengen musik yang kayak gini, feel-nya kayak gini, lo harus buatin gitu. Dan tuh bener-bener buat langsung jadi. Dan kita ya udah kita tinggal duduk, nunggu dia nge-engine jadiin, mungkin 5 menit jadi, kita bisa publik musik itu, ya kan. Mungkin pertanyaannya, kalau perkembangan AI di musik itu cepat banget, gimana tanggapan dari para moderator ataupun yang nyampein materi di depan, sampai AI itu bisa dapat nih feel-nya gimana, apa yang kita mau gitu, bahkan musik AI itu bisa nyentuh ke orang gitu. Mungkin tanggapannya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti Mas dari AI entusias ya dalam kesehariannya menggunakan itu gitu, tapi mungkin bukan buat hal-hal yang berbau kreatif ya, bukan. Atau kreatif juga? Lebih ke bantu digital marketing perusahaan gitu aja. Oke, terima kasih Mas. Ya, ini tadi sebenarnya menarik juga ketika kita bilang ke masa depan, ketika mungkin rasa itu sebenarnya bisa di breakdown. Gimana? Ketika perasaan jatuh cinta itu endorfinnya levelnya berapa gitu, kayak lu tes gula aja gitu kan. Hormon apa yang ada di tubuh lo sekarang gitu ketika sedih, senang gitu. Dan itu bisa terintegrasi sama mesin, terus kemudian menjadi sesuatu yang instan juga gitu ya. Itu gue gak ngerti juga sih Mas sebenarnya gimana tuh. Monggo ada yang mau menanggapi lebih dulu? Gimana ya? Ya bener, aku juga merhatiin juga sih. Kalau misalnya visual kayaknya lebih cepat dan kayaknya lebih mudah. Cara pengreplikasiannya atau segala macam pembentukannya di AI bahkan. Tapi jujur yang aku temukan secara visual pun
Aku belum dapat rasanya sih somehow. Masih ada yang aneh Iya gimana sih. gitu ya Mas ya? Visual pun aku yang temukan ya. Aku yang temukan. Tapi kan kita ngomong awam mungkin ya it's a good thing. Bagus banget. Gambarnya bagus banget. Perfect. Ya itu nggak ada imperfectnya. Kalau tuh ngomongin vokal juga. Jujur kalau kayak gue sempet kepikiran sih prompting bikin suara vokal yang gimana gitu. Segila apa nih? Ini contoh ya. Jadi sebenarnya waktu nyanyi itu kan ada A, I, U, E, O. Right? Ada nih penyanyi yang I-nya bagus, U-nya bagus, E-nya belum tentu bagus. Lu pilih aja yang enak. Misalnya gue mau kalau gue suara cewek, E-nya kayak Adele nyanyi. Kalau O kayak Dua Lipa. Kebayang gak? Tapi jadi perfect banget tuh. Apakah will be itu nggak tahu sih. Gue belum tahu nih cara. Harus dicoba sih. Tapi Mas. ya contoh-contohnya gitu ya. Contohnya kayak misalnya rasanya moodnya it's very sad. Yang kalau seandainya nggak belajar agama bunuh diri gitu misalnya. Udah ke karakteristik ya. Iya. Mungkin ya. Karakter-karakter itu. Soalnya kan udah pernah nyoba kan pasti bikin lirik lagu To The Bone tapi yang bikin lirik Justin Bieber gitu. Bisa aja sih menurut, oh iya juga ya. Atau yang bikin lirik John Lennon gitu. Ya oke lah gitu. Iya sih. Ada sih udah. Sempat gue lihat tuh kayak, oh iya. Buat seru-seruan sih gue sempat. Oke. Gimana? Maksudnya Kalau aku waktu nanti mungkin AI music sudah bisa ngasih rasa ya balik lagi ya. Kita nggak bisa lawan itu Mas. Cuma mungkin ya pentingnya nanti, aku selalu balik ke kebijakan, pentingnya nanti kebijakan mungkin jadi bisa tahu itu ini beneran AI generated kah, AI assisted kah. Jadi ada kejujuran di situ dan aku rasa ini bukan cuma tentang rasa. Waktu Eric Clapton bikin Tears in Heaven, kenapa kita sesuka itu sama lagu itu? Karena ada cerita di balik itu. Kenapa dia bikin lagu itu? Atau Story ya. Story. Jadi bukan kita jual rasa, tapi ada satu prosesi, ada satu fase kehidupan yang sampai akhirnya rasa itu kita terjemahkan lewat musik. Itu sampai kapanpun gak akan bisa digantikan. Ada cerita, ada narasi. Kayak tadi kita ngobrol di luar, King of Broken Heart gitu, Didi Kempot. Kenapa ada layer-layer yang kita tidak bisa dapat gitu. Jadi musisi atau seniman atau apapun menurut aku rasa itu bukan cuma sekedar oke, kita akan bikin lagu sedih, jreng, enggak gitu. Memang ada satu proses kehidupan yang sampai akhirnya mengantarkan dia ke rasa itu hingga akhirnya ditranslate lewat musik dan akhirnya teman-teman dengar. Nah menurut aku itu yang enggak akan bisa dikejar sama siapapun sih. Ya, jadi bisa dibilang memang karya itu adalah ekstraksi dari kehidupan itu sendiri ya. Jadi nggak semata-mata keluar dari internet atau speaker laptop kalian gitu, tapi itu adalah lu dengerin Tuan 13 gitu ya, itu adalah dia seumur hidup dia gitu. Bukan hanya satu fase yang bisa lo lihat hari ini aja gitu. Oke. Mungkin satu lagi cukup nggak Mbak pertanyaan? Habis ya, oke. Teman-teman sayang banget kita harus selesai karena ini hari Jumat dan macet. Jadi lebih baik kalian pulang lebih awal ya. Oke, terima kasih untuk Tuan 13. Terima kasih. Terima kasih Mas Kamil. Terima kasih AIW dan medcom.id. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Kita foto dulu ya. Oke, bye-bye teman-teman. Terima kasih.